pada kasus ini juga ada jenderal-jenderal bintang 3 yang kita periksa. Jangan salah. Jadi semua yang dituduh, yang disebut itu kita periksa lagi. Semua. Ada jenderal siapa? Ya. Semua kita periksa lagi. Semua yang diperiksa oleh penyidikan yang lama, jenderal aktif. Semua kita periksa. Kami betul-betul bekerja independen dan kita nggak ada rasa takut. Salah satu jenderalnya ini siapa, Bro? Tersebut berdasarkan apa, Bro? Informasi pemeriksaan. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh tim-tim terdahulu, tim Polda, tim Polri, tim Ombudsman. Polisi akhirnya tak berkutik. Komnas HAM berani ungkap fakta kejadian. Kami tak bisa diintervensi siapapun. Dua sisi dunia kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Komnas HAM sangat berani, polisi makin tak berkutik. Genpi.co. Memang ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti terkait dengan hasil uji balistiknya seperti apa, terus siapa saja yang menembak itu. Ini juga harus butuh pendalaman, termasuk juga cek darah dari anggota FPI itu siapa saja yang ada di sudut ini, sudut itu juga butuh. Pada prinsipnya Komnas HAM berkomitmen untuk meneruskan kerja-kerja penyelidikan ini secara objektif, independen, artinya sesuai dengan mandat kewenangan Komnas HAM sebagai lembaga negara independen. Kami berharap juga masyarakat luas yang memang memiliki data, memiliki keterangan, informasi, maupun sebagai saksi langsung kejadian yang ada untuk bisa datang ke Komnas. Kami akan berusaha menampung informasi tersebut sehingga menjadi keterangan yang berharga untuk menuntaskan kasus ini. Itu harapan kita semua, apalagi juga banyak pihak sekarang menunggu hasil dari investigasi Komnas. Harapannya itu begitu, terus kemudian juga kawan-kawan media saya kira juga kami harapkan untuk bisa memberikan partisipasi kalau ada keterangan-keterangan yang memang dibutuhkan dalam penyelidikan ini. Kami kita semua, dilaksanakan kita semua dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sekali lagi Komnas HAM terima kasih ke teman-teman FPI dan keluarga yang terbuka, yang kooperatif, yang mau memberikan berbagai informasinya, termasuk nantinya berkomitmen untuk beberapa pendalaman. Tadi disampaikan, kami juga menyampaikan ada beberapa follow up yang nanti akan kami follow up dan teman-teman semuanya berkomitmen untuk itu. Dan saya didampingi oleh Pak Beka tadi. Memang kemudian kami belum bisa menyimpulkan apakah keterangan yang disampaikan teman-teman kepolisian di Komnas HAM dengan pengecekan sekarang ini identik atau tidak, karena butuh analisa lebih dalam lagi. Dan kami bicarakan secara teknis dengan tim kuasa hukumnya FPI, gitu ya. Dari dalam konteks fair trial, unfair trial dalam konteks hak asasi manusia, penting bagi kita semua memastikan bahwa penggunaan kewenangan tidak boleh berlebihan. Proses hukum juga tidak boleh dimaknai sebagai satu proses yang bisa diterjemahkan oleh satu pihak. Karena unfair trial, fair trial, atau apapun istilahnya, itu adalah satu prinsip yang harus dipahami kita semua, dilaksanakan kita semua dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sekali lagi Komnas HAM terima kasih ke teman-teman FPI dan keluarga yang terbuka, yang kooperatif, yang mau memberikan berbagai informasinya, termasuk nantinya berkomitmen untuk beberapa pendalaman. Tadi disampaikan, kami juga menyampaikan ada beberapa follow up yang nanti akan kami. Penyelidikan terhadap kasus penembakan 6 laskar FPI masih berlanjut. Kali ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melayangkan surat pemeriksaan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Surat tersebut berisi permintaan kepada Kabarreskrim untuk dimintai keterangan terkait mobil yang menjadi barang bukti dalam insiden yang menewaskan 6 anggota FPI. Tim penyelidikan Komnas HAM RI telah melayangkan surat kepada Kabarreskrim Polri untuk dapat melayangkan keterangan dan memperoleh keterangan terkait mobil dan berbagai informasi yang terdapat pada
mobil tersebut. Demikian kata Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Khairul Anam. Dalam penyelidikan nanti, Komnas HAM akan melihat langsung mobil yang ditumpangi 6 anggota FPI dan mobil yang digunakan aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya dalam peristiwa tersebut. Kendati demikian, Komnas HAM belum mengucapkan jadwal pemeriksaan kepada Jenderal Bintang 3 itu. Dalam penyelidikan nantinya, Komnas HAM akan melihat langsung mobil yang ditumpangi 6 anggota FPI dan mobil yang digunakan aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya dalam peristiwa tersebut. Kendati demikian, Komnas HAM belum mengungkapkan jadwal pemeriksaan kepada Jenderal Bintang 3 itu. Permintaan keterangan ini dengan melihat dan memeriksa mobil secara langsung. Semoga pengambilan dan permintaan keterangan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal. Hingga saat ini, Komnas HAM telah memeriksa 25 saksi terkait peristiwa FPI yang terjadi pada Senin 7 Desember dini hari. Mereka terdiri dari sejumlah polisi, FPI, dokter autopsi maupun masyarakat yang menjadi saksi. Rencananya, Komnas HAM akan menggandeng ahli untuk membantu investigasi. Pemeriksaan tersebut adalah memeriksa kembali hasil investigasi dari sisi ilmiah untuk mengetahui lebih detail terkait peristiwa. Sementara itu, cek mobil penembakan 6 laskar FPI ini hasil yang dikantongi Komnas HAM. Komnas HAM mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi tambahan usai melakukan pengecekan mobil-mobil yang terlibat dalam insiden penembakan 6 laskar FPI. Komnas HAM juga masih membutuhkan waktu tambahan untuk mengungkap kasus ini. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengaku hasil pengecekan mobil yang menjadi barang bukti tersebut membuat semakin terang soal posisi duduk antara laskar dan polisi saat insiden penembakan. BK turut hadir ke Polda Metro Jaya untuk melibat mobil yang ditumpangi laskar FPI dan juga mobil yang ditumpangi polisi dalam insiden di Tol Cikampek kilometer 50. Memperjelas posisi polisi dan anggota FPI dalam mobil, kondisi mobil setelah kejadian dan kerusakan yang ada. BK menyebut pihaknya telah mengetahui posisi laskar FPI dan polisi dalam mobil. Dia mengatakan hal itu diungkap dari keterangan dari kepolisian. Lebih lanjut, BK menyebut Komnas HAM membutuhkan waktu 1 bulan ke depan untuk mengungkap kasus ini. BK menjelaskan Komnas HAM akan meminta bantuan para ahli untuk memeriksa kesimpulan awal. Dia mengatakan, tidak ada kendala sejauh ini yang dihadapi Komnas HAM dalam melakukan investigasi. BK juga merespon permintaan autopsi ulang terhadap jenazah. Komnas HAM dan Barreskrim Polri pada Senin kemarin memeriksa mobil yang ditumpangi oleh 6 laskar FPI dan Barreskrim Polri itu. Pantauan detik.com di garasi Subdit Ranmor Polda Metro Jaya pada Senin 21 Desember. Sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat terdapat 3 mobil di situ. Tiap mobil tersebut dipasangi garis polisi. Satu mobil berwarna hitam jenis Chevrolet terlihat mengalami kerusakan di ban bagian depan. Kaca depan mobil Chevrolet tersebut juga mengalami kerusakan. Di samping kendaraan tersebut ada satu mobil Toyota Avanza berwarna silver. Terlihat ada lubang yang menganga di kaca mobil itu. Diduga kendaraan tersebut merupakan kendaraan petugas kepolisian yang terlibat insiden. Kemudian ada satu mobil Toyota Avanza berwarna silver dibandingkan 2 kendaraan lainnya. Kendaraan ini terlihat tidak mengalami kerusakan yang parah. Dan Komnas HAM periksa mobil laskar FPI korban penembakan polisi. Begini keadaannya. Komnas HAM dan Barreskrim Polri melakukan pemeriksaan barang bukti penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Kedua pihak sama-sama memeriksa mobil yang ditumpangi oleh 6 laskar FPI dan Barreskrim Polri saat itu. Mobil 6 laskar FPI ternyata ada di garasi Subdit Ranmor Polda Metro Jaya sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Terdapat 3 mobil di situ dan masing-masing mobil dipasangi garis polisi. Satu mobil berwarna hitam jenis Chevrolet terlihat mengalami kerusakan di ban bagian depan. Kaca depan mobil Chevrolet tersebut pun mengalami kerusakan. Di samping kendaraan tersebut ada satu mobil Toyota Avanza berwarna silver. Terlihat ada lubang yang menganga di kaca mobil itu dan diduga kendaraan itu merupakan kendaraan petugas kepolisian yang terlibat insiden. Kemudian ada satu lagi mobil Toyota Avanza warna silver dibanding 2 kendaraan lainnya. Kendaraan ini terlihat tidak mengalami kerusakan yang parah. Dalam pemeriksaan tersebut turut hadir dalam hal itu Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andirian. Selain itu Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Adi Hidayat dan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Calvin Simanjuntak juga turut menyaksikan pemeriksaan barang bukti. Sementara perwakilan Komnas HAM diwakili oleh Komisioner Khairul Anam dan beberapa staf lainnya. Hingga kini belum ada keterangan yang diberikan baik dari Polri dan juga Komnas HAM.